Halo sahabat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, sprint race baru saja digelar dengan hasil yang luar biasa bagi Ducati. Karena Ducati menguasai 6 besar di sini. Namun bahaya besar sudah mengintip dan Marc Marquez yang terkudeta. Kita bahas rangkaian kualifikasi hingga sprint kali ini. Pecco Bagnaia memanfaatkan kesalahan pemimpin balapan, rookie Pedro Acosta, untuk memenangkan sprint race MotoGP Jepang hari Sabtu di Motegi. Start dari pole position, Acosta kalah dari Bagnaia dan rekan timnya di Ducati Enea Bastianini. Akan tetapi, Acosta bisa kembali unggul pada lap ketiga. Ketiganya tetap bersama sampai Acosta mulai memberikan jarak dengan 5 lap tersisa. Tapi, Acosta terlalu push motornya secara berlebihan saat memasuki tikungan 5 yang membuatnya harus tersingkir dan mendarat di gravel. Dan hal itu memupus harapan juara sprint pertama kalinya yang sudah di depan mata. Kesalahan itu pun mengantarkan Marc Marquez naik ke podium terakhir. Dengan pembalap Gresini itu, yang tadinya posisi pole positionnya dicabut karena track limit dan kemudian berduel dengan Bastianini untuk memperebutkan posisi kedua yang sangat seru di sini. Enea bertahan dengan sangat kuat, dan uniknya, dalam pertahanan pertarungannya, keduanya malah hampir berada dalam jarak serang dari Bagnaia. Namun, bendera finish sudah berkibar dan posisi tak berubah. Sedangkan dari sisi lain, mulai dari posisi ke-11, setelah kecelakaan kualifikasi yang merugikan, pemimpin gelar Jorge Martin hanya bisa menyelamatkan tempat keempat. Miguel Oliveira absen setelah mengalami patah pergelangan tangan di Mandalika dan digantikan oleh tes rider Aprilia yaitu Lorenzo Savaldori yang menggunakan motor Trackhouse. Pemain reguler Superbike Remy Gardner membuat penampilan ketiganya musim ini untuk Yamaha sebagai wildcard di putaran kandang pabrikan. Aturan tekanan ban yang direvisi untuk tahun 2024 berarti pengendara harus tetap berada di batas bawah depan minimum 1,8 bar bukan 1,88 bar lagi. Dan untuk 60% bukan 50% jarak Grand Prix atau 30% sprint. Hukumannya, jika tidak memenuhi batas minimum dalam suatu Grand Prix adalah penalti waktu pasca balapan 16 detik atau 8 detik untuk sprint atau balapan pendek. Nah, gimana analisa dari balapan tadi? Kita mulai dari KTM. KTM dengan racikan Jack Miller dan Brad Binder ini setelah diperbaiki masalah traksi dan juga pengereman terlihat sangat cocok untuk tipikal sirkuit dengan stop and go seperti Motegi ini. Di mana Motegi memiliki 3 poin pengereman berat dan juga banyak lurusan yang juga bagus bagi motor dengan karakter yang memiliki traksi baik. Dan terlebih, KTM kini berada di atas Aprilia dalam konsesinya. Yang berarti, KTM telah berubah menjadi motor yang lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Dan seri-seri terakhir ini bisa dibilang KTM memiliki daya dobrak yang luar biasa. Terlepas dari skill Acosta yang memang nyetel gaya balapnya dengan karakter motor KTM. Berkali-kali KTM mampu mengancam dominasi dari Ducati dan mengisi di antaranya. Uniknya, hal itu datang dari tim satelit bukan tim resmi, yaitu datang dari Pedro Acosta. Meskipun memang support seperti tim resmi, namun tetap saja manajemennya, kru, datang dari manajemen Tech 3 atau bisa dibilang tim mandiri. Dan ini adalah sebuah prestasi yang bisa dibilang mentereng. Hal ini mengingatkan kita pada awal masuknya Quartararo di Yamaha, melalui Petronas Yamaha yang bisa mengalahkan 2 jagoan tim resmi Valentino Rossi dan juga Maverick Vinales. Nah, dengan KTM yang semakin settle dan juga Acosta yang akan memiliki support penuh tahun depan, ini bisa menjadi ancaman yang nyata. Di mana seperti halnya dalam sprint ini, kecepatan motor Acosta sebelum crash bahkan bisa memberi jarak dengan Ducati nomor 1 Pecco Bagnaia. Dan Acosta ketika berada di belakang Pecco juga memecahkan rekor lap. Tampaknya, Gigi D'Alligna harus berhati-hati dengan KTM. Meskipun tahun 2025 mesin akan dibekukan, namun jika settingan tahun 2024 ini berhasil, maka ini akan menjadi ancaman. Tapi sayang, dalam sprint race kali ini, di mana tadinya satu KTM bisa mengasapi 6 jagoan Ducati, kini 6 posisi teratas dikudeta jajaran pembalap Ducati. Oke, kita ke selanjutnya yang datang dari Marc Marquez. Tapi sebelum itu, kita spill dulu 10 besar sprint kali ini. Nomor 1 dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, kemudian disusul oleh Enea Bastianini, dan nomor 3 adalah Marc Marquez. Jorge Martin berada di nomor 4. Rekan timnya Franco Morbidelli ada di nomor 5. Kemudian dari tim Via 46, nomor 6 diwakili oleh Fabio Di Gia. Nomor 7 ada Alex Marquez. Nomor 8 Jack Miller.
Nomor 9, Maverick Vinales, dan juga nomor 10 adalah Marco Bezzecchi. Terlihat sekali ya, Ducati sangat mendominasi di mana 10 besar hanya ada 2 dari pabrikan lain. Itu pun masih Eropa juga, atau bisa dibilang 4 tim Ducati semuanya masuk 10 besar. Ya, lanjut ke analisa Marc Marquez. Marc Marquez kali ini lagi-lagi mengalami nasib yang sial. Tapi ini bukan kesialan dari eksternal, namun karena Marc Marquez sendiri. Namun hal ini sudah sangat biasa, mengingat Marc Marquez juga sangat pandai dalam mencari posisi yang baik setelah start. Bisa dibilang, juaranya start saat ini adalah Jorge Martin. Martin bisa selalu start dengan sempurna. Dalam posisi ke-11-nya, Martin mampu start dengan baik, memangkas jarak yang begitu banyak, hingga berada di urutan kelima. Setelah sebelumnya, sempat berduel dengan Marc Marquez, dan dengan hasil akhir nomor 4. Namun, Marc Marquez juga memiliki jalannya yang tak kalah seru. Setelah memecahkan rekor kualifikasi dengan 1 menit 42 detiknya, di mana itu adalah percobaan terakhir Marc Marquez, yang tadinya pembalap nomor 93 itu ada di nomor 1, harus merelakan posisinya menjadi nomor 9 kembali ke posisi sebelumnya. Disinilah Marc Marquez terkudeta oleh garis hijau yang akhirnya harus apes dengan batalnya start paling depan. Padahal kesempatan untuk bisa podium 1 akan lebih banyak jika Marc Marquez start dari pole position, di mana Marquez tentunya memiliki kecepatan yang bagus untuk bisa mengejar podium. Namun, dengan pernyataannya setelah race bahwa Marc juga menunggu panasnya ban belakang, maka hal ini memungkinkan untuk Marc Marquez tak berlari di depan saja. Pastinya, dia akan menunggu di nomor 2 dan battle ketika dirasa tekanan ban sudah cukup untuk bisa membawanya berduel. Tentu, hal ini akan lebih seru lagi jika lawan duelnya adalah Acosta, KTM melawan Ducati, yang keduanya berada di tim satelit. Tentu akan menarik. Namun dengan hasil-hasil yang bagus dari Marc Marquez akhir-akhir ini, kecuali kebakaran di Mandalika kemarin, tentu ini menandakan bahwa paket upgrade motor Marc Marquez sudah sangat baik dan bisa untuk berjuang untuk juara. Dan tentu dalam 4 seri terakhir ini akan sangat seru apabila nantinya ada tim order dari Ducati untuk Marc bisa mengganggu Martin dan membantu Pecco untuk juara. Tapi, akankah terjadi? Menurut teman-teman gimana? Coba komen. Dan inilah hasil sprint race kali ini.